Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Koimah dengan NPM 2313022006 dari kelompok 3. Baik, kita ke pengertian polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa pengulangan arah getar gelombang yang mulanya memiliki banyak arah getaran menjadi satu arah getar. Contohnya, gelombang cahaya. Cahaya adalah gelombang transversal di mana arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Alat yang digunakan untuk mengurangi cahaya yang memiliki banyak arah getar atau cahaya tidak terpolarisasi menjadi hanya satu arah getar disebut polarisator. Coba kita perhatikan gambar di atas. Gambar tersebut adalah salah satu contoh peristiwa polarisasi. Ilustrasi gambar di atas adalah misalnya kita mempunyai gelombang cahaya yang memiliki banyak sekali arah getar. Kemudian dia akan melewati suatu polarisator. Polarisator ini yang pertama merupakan suatu alat penyaring arah getar yang disebut sebagai polarisator vertikal. Nah, artinya hanya arah getar vertikal yang bisa masuk melalui polarisator vertikal ini. Sehingga, jika cahaya memiliki banyak arah getar, maka cahaya yang tersisa hanya cahaya yang getar secara vertikal. Lalu, cahaya yang sudah menjadi vertikal ini tersaring lagi dengan polarisator kedua, yaitu misalkan polarisator horizontal. Artinya, hanya arah getar yang horizontal yang bisa tersaring masuk ke dalam polarisator ini. Namun, cahaya yang tersaring pertama tadi adalah vertikal, sedangkan polarisator kedua adalah polarisator horizontal, maka tidak ada cahaya yang bisa masuk ke polarisator kedua. Nah, dalam hal ini kita melakukan peristiwa yang disebut polarisasi, artinya kita mengurangi banyaknya arah getar menjadi satu arah getar. Selanjutnya adalah metode polarisasi. Secara garis besar, polarisasi dapat terjadi karena adanya 4 fenomena. Yang pertama, pemantulan atau reflection. Yang kedua adalah fenomena penyerapan atau absorption. Yang ketiga adalah fenomena pembiasan atau refraction. Yang keempat adalah fenomena hamburan atau scattering. Lalu, kita masuk ke fenomena yang pertama, yaitu pemantulan atau reflection. Pada fenomena ini, cahaya yang tidak terpolarisasi memiliki jumlah polarisasi vertikal dan horizontal yang sama. Setelah berinteraksi dengan suatu permukaan, komponen vertikal lebih disukai diserap atau dibiaskan, sehingga cahaya yang dipantulkan lebih terpolarisasi secara horizontal. Hal ini mirip dengan anak panah yang mengenai sisi-sisinya dan memantul, sedangkan anak panah yang mengenai ujungnya masuk ke permukaan. Yang kedua adalah fenomena penyerapan atau absorption. Pada fenomena ini, jika cahaya tidak terpolarisasi melewati suatu film polaroid, maka molekul-molekul penyusun film polaroid akan menyerap sebagian cahaya yang melaluinya, sehingga hanya cahaya yang tertentu saja yang berhasil melewatinya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Chandika Putriarda dengan NPM 23130220009. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pembiasan. Polarisasi dengan pembiasan itu terjadi ketika seberkas cahaya lewat dari suatu material atau bahan ke bahan lainnya. Pada kedua permukaan bahan terjadi perubahan arah berkas cahaya. Berkas cahaya yang dibiaskan mengalami beberapa derajat polarisasi dan terjadi pada bidang tegak lurus permukaan. Yang selanjutnya itu ada hamburan. Hamburan cahaya tak terpolarisasi dari molekul udara menggoyangkan elektronnya tegak lurus terhadap arah sinar aslinya. Oleh karena itu, cahaya yang dihamburkan memiliki polarisasi tegak lurus terhadap arah aslinya dan tidak ada yang sejajar dengan arah aslinya. Nah, yang selanjutnya ini ada kristal cair dan efek polarisasi lainnya pada material. Kristal cair itu dinamakan demikian karena molekul-molekulnya dapat disejajarkan meskipun berada dalam cairan. Kristal cair memiliki sifat yang dapat memutar polarisasi cahaya yang melewatinya sebesar 90%. Lebih jauh lagi, sifat ini dapat dimatikan dengan pemberian tegangan seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut. Jadi berikut adalah gambar beberapa zat
yang memiliki kemampuan untuk memutar bidang polarisasi cahaya yang melewatinya. Rotasi tersebut dideteksi dengan filter atau penganalisis polarisasi. Zat-zat yang dikatakan aktif secara aktif itu contohnya seperti air gula, insulin, dan kolagen. Berikutnya ada jenis-jenis polarisasi. Bergantung pada bagaimana medan listrik diarahkan, kita mengklasifikasikan cahaya terpolarisasi menjadi 3 jenis polarisasi. Yang pertama ada polarisasi linear, yaitu medan listrik cahaya terbatas pada suatu bidang sepanjang arah perambatan. Polarisasi linear mengacu pada orientasi vektor medan listrik dalam gelombang elektromagnetik. Dalam gelombang terpolarisasi linear, medan listrik berosilasi dalam satu bidang, sedangkan medan magnet berosilasi tegak lurus terhadapnya. Arah polarisasi ditentukan oleh arah vektor medan listrik. Polarisasi linear dapat dicapai dengan melewatkan cahaya tak terpolarisasi melalui filter polarisasi. Izin memperkenalkan diri, saya Saltadia dengan NPM 23130222045. Lalu yang selanjutnya ada polarisasi lingkaran. Polarisasi lingkaran terjadi ketika medan listrik cahaya terdiri dari 2 komponen gelombang linier yang saling tegak lurus, memiliki amplitude yang sama, tetapi berbeda fase sebesar pi/2. Karena perbedaan fase ini, medan listrik yang dihasilkan tidak hanya berosilasi dalam satu arah, melainkan berputar dalam bentuk lingkaran di sekitar arah rambatannya. Arah putaran medan listrik menentukan jenis polarisasi lingkaran, yaitu polarisasi melingkar ke kiri atau polarisasi melingkar ke kanan. Jika medan listrik berputar searah jarum jam ketika diamati searah dengan arah rambatannya, maka disebut polarisasi melingkar ke kanan. Sedangkan jika berlawanan arah jarum jam, maka disebut polarisasi melingkar ke kiri. Kemudian yang terakhir ada polarisasi elips. Polarisasi elips terjadi ketika medan listrik cahaya membentuk pola elips saat merambat. Ini terjadi akibat kombinasi 2 gelombang cahaya terpolarisasi linier yang memiliki amplitude berbeda dan atau perbedaan fase yang bukan pi/2. Dengan kata lain, jika 2 komponen medan listrik tidak memiliki fase terpaut tepat pi/2 atau amplitude yang sama, maka hasilnya adalah polarisasi elips. Polarisasi elips merupakan bentuk paling umum dari polarisasi cahaya, karena polarisasi linear dan polarisasi melingkar sebenarnya adalah kasus khusus dari polarisasi elips. Jika amplitude kedua komponen sama dan perbedaan fasenya tepat pi/2, maka kita mendapatkan polarisasi melingkar. Jika salah satu komponen 0 atau kedua komponen sepase, maka polarisasi menjadi linear. Lalu selanjutnya ada aplikasi polarisasi. Yang pertama ada kacamata polarized. Kacamata polarized memiliki fungsi untuk mengurangi silau dari permukaan horizontal seperti pantulan pada cahaya air. Cahaya pantul pada contoh disebut juga dengan glare. Cahaya pantul tersebut terpolarisasi secara horizontal ke atas, sedangkan kacamata polarized merupakan polarisator yang berbentuk vertikal. Sehingga dengan menggunakan kacamata polarized, cahaya glare menjadi tereduksi. Bisa dilihat seperti pada gambar, kacamata polarized itu berfungsi untuk mengurangi silau atau glare dari cahaya yang dipantulkan oleh permukaan datar seperti air atau jalan basah. Cahaya matahari awalnya tidak terpolarisasi, tetapi saat dipantulkan, ia menjadi terpolarisasi horizontal yang menyebabkan silau. Kacamata polarized ini memiliki filter vertikal yang hanya melewatkan cahaya terpolarisasi vertikal dan memblokir komponen horizontal, hingga glare berkurang dan penglihatan menjadi lebih nyaman serta jelas. Yang kedua ada filter Polaroid. Digunakan dalam industri plastik untuk melakukan uji analisis tegangan. Lalu yang ketiga ada film 3 dimensi, diproduksi dan ditayangkan dengan bantuan polarisasi. Lalu yang keempat ada polarisasi, digunakan untuk membedakan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Lalu yang kelima ada spektroskopi inframerah yang menggunakan polarisasi. Ini digunakan dalam seismologi untuk mempelajari gempa bumi. Dan yang terakhir ada dalam kimia, kiralitas senyawa organik diuji menggunakan teknik polarisasi.